Allah sudah menyebutkan proses ciptaan manusia bertahap-tahap, mulai dari pertama berhubungan sampai dalam titis air mani itu, sampai terbentuk, sampai bunyi ditiup ruh, sampai diciptakan, sampai menjadi bentuk baru atau bentuk yang berbeda, intinya menjadi manusia. Sesudah itu Allah Subhanahu wa taala berkata sesungguhnya akan mati. Sesudah mati akan bangkit. Dan di situ kata ada dalam bahasa ayat Al-Quran itu thumma. Kalau kita perhatikan ayatnya, coba dari habis ayat 13, 14, ini semua mulai dari awal ya. 13 kan awalnya thumma kan? Diperhatikan. Kalau dalam bahasa Arab kata thumma itu ada istilah cepat dan juga lambat. Tapi subhanallah, cepatnya ini tidak bisa dikirakan. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh masa dan tidak butuh waktu, karena Allah Maha Pencipta menciptakan waktu. Allah bisa membentuk manusia tidak perlu proses sebagaimana ayat ini. Dia tidak harus begini sampai terbentuk manusia. Allah bisa kun fayakun jadi manusia. Sebagaimana Nabi Adam. Nabi Adam kira-kira pernah enggak proses seperti ini? Tidak. Berasal ciptaan manusia kembali Nabi Adam diciptakan dari tanah. Makanya Allah tidak terlalu banyak detail mengenai ciptaan Adam alaihissalam. Sudah dari tanah dibentuk jadi manusia. Tapi beda sama anaknya dan keturunannya. Semuanya memang harus proses. Kira-kira bagi Allah, kalau bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam jauh lebih mudah menciptakan keturunan Adam. Dari tidak ada menjadi ada, itu Adam. Kalau kita ada asal air mani, berarti ada bentuknya, ada bahannya istilahnya. Kalau ada bahannya, kira-kira bagi Allah susah atau lebih mudah lagi? Jauh lebih mudah. Coba bayangkan, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan proses ciptaan manusia itu bagi Allah tidak butuh waktu dan tidak butuh proses ini. Makanya selalu ada kata thumma sampai di ayat terakhirnya. Habis Allah menggambarkan fatabarakallahu ahsanul khaliqin, Allah langsung membahas kematian. Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Coba diperhatikan ayat 15 dan 16. Thumma, tidak terlepas dari thumma. Ayat selanjutnya 16 masih juga thumma. Kenapa Allah di sini tidak membahas dunia? Habis kita terbentuk menjadi manusia, lahir. Allah cerita di sini kita bahas dunia, Allah bahas dunia di sini. Habis Allah membahas ciptaan kita, langsung bahas mati. Allah ingin memberikan pesan kepada kita. Kalau proses ciptaanmu itu butuh tahapannya sampai diperkirakan 4 bulan, kematian itu kamu lebih cepat daripada 4 bulan itu. Belum tentu anda punya umur lebih daripada proses ciptaanmu sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala menabaikan bahasan dunia ini. Karena umur kita di dunia ini sangat sebentar. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak memperdulikan, tidak menggambarkan tahap-tahapnya di ayat ini, supaya kita sadar Allah mau menghitungkan masa yang pendek, yang 4 bulan tahap ciptaan kita, tapi yang usianya 60, yang usianya 70, yang usianya sampai 100 Allah tidak bahas. Karena usia kita di dunia sungguh sangat cepat. Dan silahkan tanya yang sudah usia 70, 80, kira-kira berjalan masa hidupnya seperti apa? Tidak terasa, tidak sadar kita manusia. Saking begitu cepat. Ini Ramadan bukti. Dan sering saya berkata, Ramadan tahun ini termasuk menurut saya Ramadan yang paling cepat. Setuju enggak? Tidak terasa.
Sampai banyak cita-cita, banyak keinginan kita, banyak orang di antara kita punya hajat. Ada yang barangkali sebelum masuk Ramadan, ada yang niatnya mau i'tikaf, ada yang niatnya mau khatam Al-Quran, ada yang niatnya mau buat kebaikan. Belum sempat. Sudah berlalu, sudah habis. Saya gambarkan bagaimana Imam Syafi'i mampu mengkhatam 60 kali di bulan Ramadan. Saya sudah sendiri mencoba menghitungkan waktu. Satu kali khatam membutuhkan 10 jam. Berarti Imam Syafi'i 2 kali khatam 20 jam. Berapa yang tersisa? 4 jam. Ngapain Imam Syafi'i 4 jam? Tahajud, tidur, urusin keluarganya, cari nafkah dan rezeki. Bagaimana? Cuba bayangkan. Makanya jemaah sekalian, luar biasa ayat ini. Begitu saya baca, kadang-kadang mohon maaf kita yang hafal Quran, belum tentu kita mampu menghayati semua isi Al-Quran. Jangan anda berfikir semua orang penghafal Al-Quran seolah-olah sudah 100% memahami isinya. Belum tentu. Termasuk saya. Saya tidak bisa menjaminkan diri saya yang memahami semua isi Al-Quran. 30 juz. Memahami maknanya, alhamdulillah faham maknanya, kan memang bahasa Arab. Tapi yang saya maksud, memahami makna isi Al-Quran yang membuat hati ini terbuka, sadar, tersentuh, itu tidak semua bisa. Sudah berapa kali saya baca suratul Mu'minun? Baru kali ini ketika saya baca di beberapa waktu kemarin, saya kok tersentuh hati saya di situ. Ada apa? Kenapa Allah di sini tidak membahas dunia? Kadang kita mencari sesuatu, belum tentu bertemu. Tapi sambil kita membaca, ada satu saat, subhanallah, tersentuh kita hati. Biarpun mohon maaf, orang awam tidak memahami isi Al-Quran, bisa jadi ketika dia membaca satu ayat, barangkali sebelumnya sering berkali-kali dibacakan, tapi tiba-tiba satu saat, kok menangis karena ayat itu. Tiba-tiba satu saat, tersentuh hatinya di saat itu. Padahal sebelumnya sudah berkali-kali dibaca. Siapa yang tidak hafal surah Yasin? Tapi siapa yang menangis ketika baca Yasin? Tidak semua bisa menangis. Walaupun banyak yang hafal surah Yasin. Sering kali kita bacakan malam Jumat, atau ketika ada acara, ada yang keluarga meninggal dunia, berkali-kali kita baca. Bahkan ada saking sering diulang, sudah hafal. Tapi pernah enggak kita baca Yasin tapi nangis? Padahal ada beberapa ayat, saya yakin kalau turunnya ayat itu di atas gunung, hancur menjadi pasir dan tanah. Saking dahsyat ayat itu. Makanya jemaah sekalian, semakin betul kata Sayyidina Uthman bin Affan, semakin suci hati kita, semakin tidak akan puas bersama Al-Quran.